Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah kerusakan mikroskopis di dalam organ hati bisa memicu rentetan kegagalan sistemik di seluruh tubuh? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas mekanisme patofisiologi sirosis hepatis. Kita tidak akan sekedar melihat sirosis secara dangkal sebagai kondisi hati yang mengeras di stadium akhir. Sama sekali tidak. Kita akan membedah proses ini layaknya sebuah kelas master, sistematis, mendalam, dan logis. Kita akan menelusuri kaskade peristiwa ini dari tingkat molekuler terkecil hingga manifestasi klinisnya yang sangat kompleks. Siapkan diri Anda, karena pembahasan ini akan sangat menarik. Untuk memastikan pemahaman kita tetap terstruktur, telaah hari ini saya bagi menjadi 6 tahap. Pertama, kita bahas basis biomolekuler. Kedua, perubahan struktural dan endotel. Ketiga, hemodinamik dan hipertensi portal. Keempat, kompensasi sistemik dan asitas. Kelima, gangguan saraf dan koagulasi. Dan terakhir, kita tutup dengan implikasi klinis beserta terapinya. Mari langsung kita mulai. Bagian pertama kita masuk ke basis biomolekuler, dengan fokus pada satu proses kritis, transdiferensiasi sel stelata. Tahukah Anda, kunci utama dari seluruh rentetan patofisiologi sirosis ini sebenarnya berawal dari satu jenis sel saja? Ya, sel stelata hepatik, atau yang sering disingkat HSC. Normalnya, sel-sel ini bersemayam dengan sangat tenang di sebuah celah yang disebut ruang DC, dan tugasnya sangat mulia, sebagai gudang penyimpan vitamin A utama bagi tubuh kita. Tapi, coba tebak apa yang terjadi saat hati mengalami cedera kronis, entah itu karena infeksi virus yang terus-menerus, masalah metabolik, atau racun. Hepatosit atau sel hati yang mati akan melepaskan sinyal molekul penanda bahaya yang kita kenal sebagai DAMS. Sinyal bahaya inilah yang menyulut bencana. HSC yang tadinya pasif, tiba-tiba berubah wujud dan fungsi menjadi mirip sel miofibroblas. Mereka jadi aktif, kontraktil, dan sangat agresif memproduksi jaringan fibrotik. Kita menyebut lompatan ini sebagai transdiferensiasi. Tentu saja proses perubahan ini tidak terjadi di ruang hampa. Ada sel lain yang ikut campur, yaitu sel Kupfer. Sebagai makrofag residen di hati, sel Kupfer merespons kematian sel tadi dengan melepaskan semacam badai sitokin proinflamasi. Ada 3 aktor molekuler utama di sini. Pertama, TGF-beta. Ini bisa dibilang bos utamanya. Sitokin profibrotik paling poten yang memerintahkan sel stelata untuk memproduksi kolagen secara gila-gilaan. Kedua, ada PDEF yang menstimulasi sel stelata untuk terus membelah diri. Dan ketiga, TNF-alpha yang memperparah peradangan di lokasi tersebut. Lalu, apa dampaknya? Matriks ekstraseluler kita benar-benar berubah wujud. Kolagen tipe 4 yang normalnya lunak digantikan oleh kolagen tipe 1 dan 3 yang membentuk ikatan silang super kuat dan kaku. Dan karena enzim pendegradasinya, antara MMP dan TIMP menjadi tidak seimbang, tumpukan jaringan parut ini menjadi permanen. Kita melangkah ke bagian kedua, perubahan struktural dan endotel. Kita akan menyoroti apa yang disebut kapilarisasi sinusoid. Konsep arsitektur sel ini sangat brilian, tapi di saat yang sama berakibat fatal bagi hati. Bayangkan pembuluh darah mikroskopis di hati, sinusoid, itu seperti pipa dengan banyak lubang-lubang kecil atau fenestrasi. Lubang-lubang ini sangat esensial. Mereka ibarat jendela agar oksigen, nutrisi, dan pembuangan racun bisa bertukar bebas antara darah dan sel-sel hati. Nah, pada hati yang sirotik, tumpukan kolagen masif yang kita bahas tadi secara fisik menyumbat atau menutup lubang-lubang jendela ini. Sinusoid kehilangan identitas aslinya dan membentuk membran basal yang kaku, persis seperti pembuluh kapiler biasa. Akibatnya, sel-sel hati seketika mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen parah, dan racun tidak bisa dibuang. Lingkungan mikroseluler menjadi sangat toksik dan kerusakan pun semakin tereskalasi. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, hemodinamik dan hipertensi portal, yang menjadi milestone klinis paling menentukan. Lebih dari 5 mm air raksa. Tolong ingat metrik ini baik-baik. Ini bukan sekedar angka acak di atas kertas ya rekan-rekan. Ini adalah ambang batas krusial untuk gradien tekanan vena hepatik atau HVPG. Ketika tekanan intrahepatik menembus angka lebih dari 5 mmHg akibat resistensi aliran darah tadi, pasien secara resmi masuk ke dalam fase hipertensi portal. Ini adalah momen pergeseran yang berbahaya. Masalah yang tadinya cuma berpusat di hati, kini telah bermutasi menjadi ancaman hemodinamik sistemik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Jadi pertanyaannya, mengapa tekanan portal ini bisa melompat drastis? Kalau kita bedah, ada 2 biang kerok utama yang menciptakan resistensi pembuluh darah di hati. Pertama, komponen fix atau struktural. Ini wujudnya berupa nodul regeneratif dan jaringan parut kaku yang secara harfiah menekan, menjepit, dan menyempitkan sinusoid. Ini adalah rintangan jalan yang mekanis dan permanen. Kedua, komponen dinamis atau fungsional. Hati yang sirotik ternyata kehilangan kemampuannya memproduksi gas penenang pembuluh darah, yaitu nitrat oksida atau NO.
Namun di saat bersamaan, produksi zat-zat yang mengetatkan pembuluh darah seperti endothelin 1 dan angiotensin 2 justru melonjak tajam. Jalan yang sudah sempit ditambah konstriksi pembuluh membuat darah sangat frustrasi untuk masuk ke hati. Akibatnya, darah terpaksa mencari jalan tikus ke rute portosistemik kolateral. Salah satu manifestasi paling fatalnya, tentu saja, varises esofagus yang rapuh dan siap pecah. Kita lanjut ke bagian keempat, kompensasi sistemik dan asites. Ini yang sering saya sebut sebagai efek domino maladaptif. Mari kita urai efek domino ini langkah demi langkah. Prosesnya sistematis, tapi sayangnya merugikan pasien. Pertama, karena darah di portal tersumbat, terjadilah translokasi bakteri dari usus masuk ke sirkulasi perut atau splenik. Kehadiran bakteri ini memicu ledakan produksi enzim INOS. Lucunya, berbeda dengan hati yang kekurangan gas NO, di area splenik ini NO-nya justru membeludak, ruah. Langkah kedua, NO yang berlebih menyebabkan pembuluh darah arteri splenik melebar secara masif. Akibatnya, pada langkah ketiga, volume darah arteri yang bersirkulasi ke tubuh seolah-olah anjlok. Tubuh merasa krisis cairan. Kita menyebutnya hipovolemia relatif. Karena merasa kekurangan darah, di langkah keempat, tubuh panik dan menyalakan semua alarm darurat. Sistem reaas, saraf simpatis, dan hormon ADH diaktifkan penuh. Puncaknya pada langkah kelima, ginjal dipaksa menahan natrium dan air mati-matian. Cairan ekstra ini, karena didorong tekanan tinggi hipertensi portal, merembes keluar pembuluh darah dan menggenangi rongga perut. Itulah mekanisme presisi di balik munculnya asites. Kondisi alarm darurat alias hipovolemia relatif tadi juga melahirkan fenomena unik yang kita sebut sirkulasi hiperdinamik. Karena terjadi pelebaran pembuluh darah sistemik yang luas, tekanan darah pasien secara umum cenderung rendah. Lalu, apa yang harus dilakukan jantung? Jantung tidak punya pilihan selain bekerja ekstra keras. Jantung meningkatkan curah jantungnya secara signifikan untuk memastikan darah tetap mengalir ke organ. Inilah penjelasan logis mengapa ketika Anda memeriksa pasien sirosis, Anda seringkali meraba denyut nadi yang menghentak kuat atau bounding pulse, meskipun angka tensi mereka rendah. Ini bukti nyata bahwa hati yang rusak telah memaksa sistem kardiovaskuler kita untuk bekerja di luar batas kewajaran. Mari melangkah ke bagian kelima, gangguan saraf dan koagulasi. Kita akan lihat dampak kerusakan perifer dari organ yang gagal ini. Disinilah komplikasi mematikan mulai menyerang sistem saraf pusat pasien, sebuah kondisi bernama ensefalopati hepatikum. Ingat tentang pembuluh darah kolateral atau jalan pintas yang kita singgung sebelumnya. Darah yang mengalir dari usus ini syarat dengan amonia, produk sisa bakteri yang sangat neurotoksik. Karena darah mengambil jalan pintas, amonia ini sama sekali tidak melewati hati untuk dinetralkan. Ia meluncur mulus langsung ke otak. Di sana, sel-sel otak yang bernama astrosit mencoba menyelamatkan keadaan dengan mengubah amonia menjadi glutamin. Masalahnya, tumpukan glutamin ini menarik banyak air masuk ke dalam sel. Astrosit pun membengkak. Hasil akhirnya adalah edema serebral mikroskopis yang mengacaukan sinyal jalur saraf GABAergik, membuat pasien mengalami kebingungan, tremor, hingga jatuh koma. Sekarang, ini saatnya meluruskan sebuah mitos medis yang sudah usang. Dulu, kita diajarkan bahwa pasien sirosis itu murni memiliki resiko pendarahan yang mematikan. Namun, paradigma kedokteran modern membuktikan adanya rebalance hemostasis. Memang benar, kegagalan hati membuat sintesis faktor pembeku darah atau prokoagulan menurun. Tapi jangan lupa, hati juga gagal memproduksi protein yang mencegah pembekuan, seperti protein C, protein S, dan antitrombin 3. Karena prokoagulan dan antikoagulan sama-sama anjlok drastis, pasien kini berada dalam keseimbangan yang sangat rapuh. Fakta mengejutkannya, pasien sirosis sama rentannya mengalami trombosis atau penyumbatan darah akut, seperti di vena portal, layaknya mereka beresiko mengalami pendarahan. Keduanya sama-sama mematikan. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, implikasi klinis dan terapi. Mari kita lihat target intervensi presisinya. Nah, pengetahuan mendalam tentang kaskade biomolekuler yang baru saja kita bahas, itulah yang mendikte rasionalitas terapi presisi kita saat ini. Karena kita sudah mengerti ada pelebaran pembuluh darah perut yang berbahaya, kita gunakan obat non-selective beta blockers untuk memblokir pelebaran tersebut dan memaksa tekanan portal turun. Menyadari bahwa TGF-beta adalah bos yang menyuruh sel stellata membuat parut kolagen, riset modern kini berlomba mengembangkan terapi antifibrotik di jalur reseptor tersebut. Dan karena kita tahu persis bahwa amonia dari bakteri usus adalah biang kerok radang otak, kita tidak sekedar memberi pencahar, tetapi kita melakukan modulasi mikrobiota dengan rifaximin dan laktulosa. Targetnya jelas, memutus sumber amonia dan inflamasi langsung dari pabrik asalnya. Ini membawa kita pada satu refleksi dan pertanyaan krusial yang harus kita jawab bersama sebagai praktisi dan akademisi.
Mampukah kita mendeteksi dan mengintervensi kaskada mematikan ini sebelum parut fibrosis mencapai titik no return atau irreversible? Sirosis jelas bukanlah sekedar kondisi lokal yang statis. Ia adalah sebuah orkestrasi kegagalan sistemik yang luar biasa dinamis. Memahami mekanisme patofisiologi secara komprehensif adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar menyelamatkan nyawa pasien. Nah, subscribe channel ini Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah belajar bersama saya hari ini dan sampai jumpa di materi pembelajaran berikutnya.